Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa kembali bersama kami di DIY. Dalam edisi kelas curhat. Kelas curhat. Oke, ya. Ayo kita mulai. Untuk apa tepuk tangan? Gak tahu, aku senang. Ini kan opening. Oh, opening. Opening itu harus dibuka dengan meriah. Oke, ya. Ini kita mau bahas apa? Insinyur. Infrastruktur. Apa tadi? Insecure. Insecure. Hari ini kita membahas insecure. Nah, sebelum masuk ke situ, maaf nih tak potong. Sebelum masuk ke situ, kenapa kok kita ini bahasnya insecure? Kenapa dulu kita bahas insecure? Karena pernah itu keluh kesahku. Nah, oke, keluh kesah nih. Karena juga sebelumnya ada yang nanya, Mas, istilahnya ya curhat lah, tapi curhat secara personal sama salah satu di antara kita. Wah, udah curhat, pokoknya dia tuh punya masalah ketidakpedean terhadap masalah hidupnya. Kenapa tidak pede? Karena insecure. Insecure tidak baik. Tapi ada baiknya. Kenapa bisa kayak gitu? Silahkan lanjutkan, Pak. Ya, karena insecure itu tergantung dari sifatnya orang masing-masing ya, bukan tergantung nanti ya. Kamu baca pidato kekuaman. Iya, kebetulan tadi naskahnya seperti itu. Dia kesurupan Hai Slingi Slash. Hai, singing slash. The hand singing, the fasting, the hashing, the Oke, lanjut. Kasihan dia, bacanya tidak kayak tempe. Ya. Seperti yang saya omongkan tadi, insecure itu baik negatif ataupun positif, kembali lagi ke diri mereka masing-masing, bagaimana untuk melangkah ke depannya yang untuk lebih menghadapi yang lebih baik lagi ya. Kalau misalkan insecure atau berat badan nih ya, wah berat badan mereka si A itu proporsional, oke, tapi saya kok seperti ini. Nah, ada contohnya di sebelah kanan saya, bisa memiliki ya, oke. Ya, Bapak. Aku bangga punya lambung 5. Nah, oke. Kamu sudah berjuang sampai sekarang, Pak. Besok kurus. Sebelah kanan saya. Sebelah kanan saya. Saya yang tadi opening. Cek aku banget, Cok. Ya, jadi pokoknya padanya gini, kemarin tuh ada yang curhat kan. Dia insecure karena dia suka sama orang. Dia suka sama cewek. Jadi temanku tuh cowok. Dia suka sama cewek. Terus ternyata temennya dia temen. Berarti sebetulnya action dia. Berarti teman punya teman. Temennya lagi punya teman lagi, nah temennya lagi punya teman lagi, temennya lagi. Nah, Jadi Interstellar itu episode gimana Pak yang awal? Ya udah gitu, mau minta anak ke warna apa? Nah gini pokoknya gini, temanku tuh suka sama Y. Iya. Gitu ya, temanku tuh suka sama Y. Yuni maksudnya. Gantong. Temanku suka sama cewek. Suka sama cewek. Ya kita bilang aja Y. Aku juga nggak tahu sih nama ceweknya. Kamu coba. Anjir, astagfirullahaladzim. Mas. Nah, sekarang saya tahu gimana perasaan Anda. Makanya saya dari tadi Kayaknya daripada bahas apa tuh namanya insecure, gimana kalau kita bahas gimana caranya jadi orang yang serba penyabar, Pak? oh iya. Ya, sepertinya Anda sudah fasih sekali dengan seperti ini. Makanya dari tadi saya cukup diam, tenang, terpaku. Stres loh, sumpah. Nah, ada pokoknya gini. Temanku suka sama cewek. Ternyata temenku ini suka sama cewek yang sama juga. Jadi cinta segitiga nih. Nah, cinta segitiga. Oke, cinta segitiga. Yes, pokoknya gini. Anggap aja gitu loh. Nah, cinta segitiga nih. Dari segi fisik ya, dia udah insecure dulu dari segi fisik. Kita semua tahu lah yang namanya insecure itu kan berarti kurang pede terhadap sesuatu yang kita miliki. Ya. Kurang pede, kurang bersyukur dan lain sebagainya, anggaplah seperti itu. Pokoknya banyak orang yang beranggapan bahwa insecure itu negatif, Ya. Nah, jadi dia tuh kurang pede dengan fisik. Pertama dari fisik udah kalah dari temannya nih. Wah. Satu dari fisik, dua dari
materi. Waduh. Tiga dari mental juga. Aduh Jadi udah kalah kau. tiga, udah kalah tiga nih, udah kalah tiga duluan. Anggaplah dia udah pasrah, akhirnya curhat sama aku. Nah gimana caranya kita menyikapi hal yang kayak gitu supaya mungkin biar dia nggak Nggak mundur lagi lah sama si Y itu. Nah betul, supaya dia istilahnya walaupun dengan segala kekuranganmu kamu masih bisa untuk wah coba dulu aja. Masih mau maju selangkah lah daripada tidak Iya, sama sekali. kayak gitu. Ibaratnya kayak kita gini, walaupun semua ini adalah manusia-manusia yang tarakah semua sifatnya. Aku enggak tahu nanti aja. Nggak salah. Aku Nggak salah ya Pak ya. Tapi kita masih mau mencoba untuk ayo bikin orang lain yang nonton kita jadi orang baik. Kayak gitu, istri-istri saya kayak gitu ya Pak ya. Jadi gimana cara kita menyikapi hal-hal negatif yang kita miliki ini, insekuritas yang kita miliki, insekuritas nggak tuh? Mana ya? Ya. Pertama dari yang Nih dulu lah. Yang paling dekat lah. bahasanya orang yang pokoknya logis ya lah. Ini orang yang logistik banget. Logistik. Pengiriman kan. Logis kan? Memang bahasanya gimana sih? Realistis. Oh realistis. Kan beda sama logistik. Logistik kan pakai logika. Nah tuh. Realistis berarti real kenyataan depan mata lu. Ya, Logis kan? Ya kan saya nggak hanya logis tapi harus realistis kan. Ya tapi Ini ke logi dulu. Nah, kan logis kan logis. Logis Logis dulu. nyambungnya logistik. Ya enggak? Yo, Oh, logis nyambungnya logistik. Harus pakai tik. Ya, aku kan nggak tahu. Cuma kan kalau rupanya harus misalnya logis. kata-katanya salah ya mohon maaf ya. Karena teman-teman pada hancur kayaknya. Enggak, aku sengaja. Aku cuma berpura pura. Ya udah yuk. Ya, silakan Pak, gimana cara nanggepin kayak gitu? Gimana cara kamu menanggapinya? Sebagai seorang yang sangat logis sekali, nah itu aja. Oke. Jadi kalau untuk seperti itu ya, tapi pertama dari mental ya. Mental, Ya, pokoknya dia kalah tiga nih, anggaplah dia udah mundur karena tiga hal. Mentalnya drop, fisiknya dia udah kalah, pokoknya dia udah minder dengan fisiknya, dari harta juga, materi. materi ya. Mental, fisik sama materi. Yes. Nah, kita bahas satu dulu ya dari mental ya. Bahas tiga-tiganya juga nggak apa-apa. Ya, Enggak biar itu- untuk dulu satu-satu dulu aja Oh, biar itu aman. juga boleh, nggak apa-apa. kalau nanti saya langsung bahas ketiganya, Jadi Anda tiga. jadi Anda mau bahas ketiganya atau salah satu dulu? Salah satu dulu. Oh, ya udah, ngapain Anda ngomong tiga hal lagi? ya kan saya jelaskan. Kita jelasin sekarang. Salah satu. Sumpah kamu tuh kayak uas ya. Kebetulan kan dia habis pengawas dia. Habis jadi pengawas. Kamu tahu uas kan? Soalnya satu jawabannya berantak. Contoh mati gue saya. Aku pengen ngawas apa tuh? Di kucing. Itu Anda. Saya cuma cukup jongkrok gini di pojokan sambil gue. Anda yang tadi ngurusin. Ini kenapa kita bahas kucing? Oh iya. Oke, lanjut ya. Jadi untuk insecure yang mental ya. Mental saya pastikan memang diri kita kan gimana cara menanganinya itu ya. Pertama kita harus menemukan sesuatu yang baru. Jadi menemukan sesuatu yang baru itu adalah kita mengolah otak kita untuk menerima segala suatu informasi yang mungkin berhubungan dengan mental kita sendiri. Pak ini nanti di edit loading di atas kepala saya. Ini saya soalnya prosesnya susah. Buffering ya. Buffering ya semua. Dari tadi dia ngomong apa sini? Gini. Saya. Kalau misalkan kamu Bagaimana cara bahasan mencerna kata-kata? gini, kalau kamu misalkan udah bahas mental gitu doang, ya orang udah pasti udah bakal keok duluan. Ya, Belum tentu Belum tentu dari mananya. dari orangnya. Ini bagian satunya. Kenapa bisa tolong dijelaskan bagaimana maksud Anda? Ya, itu kan Anda. Oke. Kan maaf, nanya aja. Bingung dari tadi jelasin apa kamu? Mas, kok belum pernah cium? Tadi aja. Baik, maju. Ini maju. Yang tadi dipotong, disensor babi. Sensor kata-katanya babi. Jangan Jadi gini. insekuritas untuk menanggulangi mental ya, insekuritas mental itu kita harus menerima segala suatu informasi. Jangan hanya terbatas pada kontras aja yang membuat kita mental kita jadi turun. Jadi ibaratnya singkatnya karena kita salah mengolah informasi, akhirnya mengakibatkan mental kita drop. Iya. Oke. Itu. Ini aku mencoba mentranslate ke bahasa yang lebih gampang karena ya orang ini kan logistik banget. Iya.
banget. Tak translate lagi yang lebih mudah, berarti belum kenal. Nah itu berarti karena belum kenal. Kan ada orang bilang tak kenal maka tak tendang. Apa ya? Gigit palu. Nggak kenal nih tendang. Tapi kalau kenal kan dipeluk. Oh kan gitu. Coba kamu peluk dia mau nggak? Dan kan nggak mau kan? Oke, lanjut. Ya, oke, itu tadi dari mental. Dari Kita mental. informasi. Ya, kita harus mencari segala banyak informasi ya untuk membuat mental kita tetap baik, tetap sehat lah daripada orang yang menurunkan mental kita secara tidak langsung. Jadi cara supaya kita nggak drop duluan, supaya kita nggak insecure soal mental, kita nggak mundur karena mental kita lemah, kita harus mengolah informasi dengan benar. Iya, betul. Makanya ujian. Ujian. Ya, memang sih kita dalam hidup sudah ada ujian. Jadi kita nggak perlu namanya butuh ujian. Ya baru Jadi udah untuk ujian. apa selama ini saya 12 tahun mengalami ujian terus? Karena emang itu kehidupan. Ujian sekolah, bukan kehidupan 12 tahun. Habis ujian sekolah kita diuji sama kehidupan lagi, nggak ada habisnya. Kan namanya kehidupan. Itu ujian. Nah, sekarang saya baru tahu linknya nih. Apa? Maksudnya kenapa kok bisa terkait? Apa? Kita sekolah aja kan banyak ujian. Hmm. Setelah lulus sekolah bukan berarti ujian kita selesai, Hmm. malah akan ada ujian yang lebih berat datang, ujian kehidupan. Iya. Kalau kita dari situ aja udah nggak kuat, karena kita salah mengolah informasi, Hmm. udah mental breakdown. Oh, Breakdown itu yang gini. berarti kita selama sekolah nggak pernah hidup. Bukan, gini loh. Karena bebannya kita itu di ujian sekolah doang. Oh. Ketika sudah lulus baru menyadari kayak oh ini wah ini beda banget nih. Nanggepin Anda saya lapar. Gitu loh. Kalau ujian sekolah kan dapat nilai, tapi kalau ujian kehidupan kan yang dinilai yang di atas. Lu mau nilai? Nggak ada sih. Ya, ada sih orang yang mau nilai juga Pandang. kehidupan. Mau. Tergantung orangnya. Oke, ini untuk yang kedua ya. Yang Ya, kedua berarti mental udah selesai. mental udah selesai ya tadi ya, seperti yang dijelaskan. Kalau nggak paham nanti bisa cari di Google. Tadi apa mental fisik materi? Iya, mental fisik sama materi. Yang kedua ini kita mau bahas masalah fisik ya. Atau mungkin mental ada yang mau dipertanyakan? Ini pidato. Apa pidato? Ini apa? Ngobrol atau Ini ngobrol santai aja, ngobrol santai. Namanya aja kalau Ngobrol santai tapi kayak dosen di depan. saya sangat terbebani. Aku tipe mahasiswa yang Ini- diam dan makan. Ini kan dari satu orang. Oke, berarti kita skip dulu aja. Dari mental, dari sang logistik sudah berucap seperti itu. Sekarang dari ini orang tipe yang kayak gimana nih berarti? Ini kalau ini Frontal. tipe ya Frontal. frontal. Tipe frontal. Ini adalah jawaban untuk menanggulangi insekuritas terhadap mental dari seorang yang bertipe frontal. Makan. Jadi untuk insekuritas mental menurut orang frontal itu makan. Enggak Oke. gini. Itu tadi kan Belum mana ngomongan dulu mau nyambilin dulu. Yang Ya, mau Kandang. mental. Dari mental dulu. Pokoknya kan mentalnya dia mental. dia Mental insecure nih. itu kalau itu loh kita nabrak itu mental. Ya. Mental. Ini beda. Oh, gitu. Oke, aku ulangi lagi tentang mental. Kalau menurutku sih, ya kalau mau dapat yang kayak begitu, maksudnya sih, jadi tuh kita belajar ya. Kalau mau dapat orang Y itu, ya kamu harus siap mental dulu dari pihak manapun. Ya, maksudnya tuh gimana gitu loh. Maksudnya tuh gimana? Dengerin aja semua, dalam hati kali, dengerin aja semua perkataan orang lain dulu. Ya, itu sama aja kan informasi kan. Oh iya sih. Padahal cara kita mengolah informasi tiap orang beda-beda. Iya, kan tergantung orangnya dulu gimana cara dia memprosesnya informasi tersebut. Itu. Makanya kan kita Mantap. tidak menutup kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita harus mengolah segala sesuatu informasi itu agar mental kita tetap kuat supaya ketika kita mau katakanlah
berhubungan dengan si Y. Maksudnya berhubungan dalam arti itu menjalin sebuah komunikasi yang lebih baik. Ini jatahnya dia, kenapa Anda serobot? Kamu makan, aku diam dengan dia mulu. Nafsu sekali Anda. Bisa diam. Makan aja. Nanti kalau kalian sudah nikah baru nafsu silahkan. Aku bagian rekod ya. Nah, silakan Mbak, frontal Anda itu belum selesai. Kalau sudah selesai, poinnya Ya, apa? Poinnya tuh ya apa ya? Kalau mental mah ya sadar diri. Kalau Anda bilang sadar diri ya udah ini nggak bakal ada cara ini serius. Ini nggak bakal ada cara ini serius tenang. Kalau udah bilang sadar diri nggak bakal ada cara ini serius. Orang mau gantung diri. Karena dia punya masalah. Anda datang. Jangan bunuh diri, kamu harus sadar diri. Lah menurutmu aku kenapa bisa kayak gini, Bang? Itu karena dia sadar diri. Tapi cara dia salah, cara menyalurkannya salah. Ya dinasihatin lah. Berarti orang bunuh diri itu benar. Ya salah. Ya salah. Bentar, Maksudnya gimana? Bentar. Orang mau bunuh diri dinasihatin itu udah mati duluan. Serius? Udah mati duluan. Aku ingin jatuh dari gunung ini. Tunggu. Apa? Dengarkan nasihatku. Mau. Orang pasti gitu dulu ya. Gini, setidaknya tuh diajak ngobrol dulu untuk turun. Kenapa kau mau bunuh diri? Oh, berarti gak kayak gitu dong. Orang yang Makan. Hidupku makan. pesan kamu. Bodo amat, enak dipeluk. Saya mau ngomong apa gitu tadi? Orang bunuh diri kan langsung diselamatin aja nggak apa-apa. Ngapain subuh? Nah, berarti Anda adalah tipe orang yang to the point. Langsung ambil. Jadi saya habis ini sudah tahu menyebut Anda orang yang tipenya seperti apa. Jadi gimana poinnya? Untuk menghadapi masalah insekuritas soal mental. Jadi dia udah kalah 2 poin, terus akhirnya dia ketika sadar, waduh aku udah kalah mental juga nih, nggak berani ngedeketin si Y. Ya udah, Konsepnya cuma siji ya, kalau misalkan mental down dengan keadaan seperti itu ya coba dulu lah, maka penting yakin sih kalau salah ya wis. frontal banget, penting yakin. Gini ya, ini aku sedang mencoba seperti ini kayak maka penting yakin lah. Jangan di sini Pak, posisinya Pak, nggak enak. Udah gini aja gue begini. Enggak kan gini di depan. Kotor. Gini aja. Enggak gini. Ini maka penting yakin aja, dicoba dulu aja. Kalau misalkan sampai sekuatmu lah dicoba dulu. Kalau kamu sekali oke lah, lebih baik coba 2 kali. Kalau sekali doang kayak mungkin gak sengaja dalam hati, wah kayaknya aku belum tahu nih. Tapi kalau 2 kali kan karena kamu kan sudah ada backupan kan, wah ini kayaknya gue gagal nih, kayaknya gue mencoba untuk yang lebih baru, makanya Nah, makan dulu. Berarti gitu. Berarti menurut Mbak Frontal, untuk menghadapi insekuritas soal mental, coba dulu. nggak penting yakin. Berarti singkirkan ketakutanmu terhadap mental, singkirkan ketakutanmu. Kan ketakutan termasuk kategori mental juga ya. Iya. Nah, singkirkan dulu ketakutanmu, coba aja dulu. Hmm. Gagal sekali, ulangi. Gagal 2 kali, Coba dulu aja. coba lagi. Pokoknya gini, kalau aku sih tipe yang harus sampai 3 kali dulu. Oke. Kalau pertama iso kan namanya juga percobaan. Gue masih uji coba. Ya coba. 2 kali itu kan udah ada backupan nih belakang nih. Hmm. Kayaknya gue gagal, kayaknya gue coba cara lain. Oke. Kalau misalkan ini gagal lagi, coba lagi sekali. Kalau sampai yang Untuk terakhir ketiga untuk meyakinin ya. ngeyakinin terakhir. Kalau sampai 3 kali nggak ada, ya udah wassalam aja. Saya bersyukur jadi anak ketiga. Berarti saya bukan anak uji coba. Berarti anak saya bukan anak yang gagal. Anjir, gue anak pertama lagi bang. Berarti ada tahu kan Anda kenapa bisa lahir? Jujur. Anak uji coba. Tapi dia bertanya sama mamaku, mbak papa. Anda nak? Anak? Terakhir. Saya Ketiga ya? Anda sama. Nah, iya. Kamu tahu Berapa berapa? anak ketiga? Uji coba. Tapi Tiga. jangan-jangan dia cewek juga. Ganti kelamin dong mas. Kowe. Aku. Anakku mangan. Berarti masalah mental untuk dari Mbak Frontal selesaikan dengan cara frontal juga. Coba aja, terabas saja lah. Terabas saja, Dim. Kalau nggak ada ya udah, kalau misalkan masih takut ya udah calling DM. Biar gue frontalin dulu.
Kena mental nih nggak ada. Ya nanti nomor Mbak frontal ada di bawah sini ya. Jangan dong IG aja. Oh iya iya oke. Nanti bisa di form DM ya. Gak apa-apa boleh. Aku blok. Kasih lambang IG, nomor WA. Duh, kan di IG juga ada nomor tertera biasanya. Nggak Kalau ada. akunnya akun bisnis atau akun profesional kan biasanya ada. Ya, Tapi Anda nggak profesional. Oh iya. Nah, kan itu adanya di akun profesional, nggak tahu ya. Tapi nomor handphone nggak ada. Berarti Anda nggak profesional. Asik. Begitulah jawaban untuk frontal. Sekarang dari Mas to the point. Memang kamu kan tiap ditanya Anda di sini mau dipanggil sebagai apa? Panggil Vitor, Bang Tor. Kan Bang Jo. Ini kan Bang Jo. Ini Mbak frontal. Ini Mbak ini Bang Jo, ini Mbak Ji. Bang Jo, Mbak Ji. Mau Anda mau dipanggil apa? Bisa dipanggil ya Bapak. Oke. Nanti skip ya. Nah, kali ini nggak usah dipanggil. Makan enak. Keluar nih, lagi ngocok kedian, plok, ada namanya. Jangan dipanggil. Buang lah. Iya, ada. Ya, Mas to the point silakan. Maksudnya gimana? Insecure-nya mau masuk ke ruangan atau ke mana? Insecure Atau mental. ketemu? Insecure mental. Kalah mental. Kalah Mental. mental. Kalah mental. Jadi di satu kondisi ketika kamu anggaplah kayak kamu lagi ngejar juara nih, lagi ngejar juara dalam ya mungkin dalam bidangmu kayak anggaplah lagi apa cerdas cermat gitu lah. Cerdas cermat itu kan juga masalah mental. Kamu harus yakin dengan jawabanmu, kamu harus cepat-cepatan jawab jawabanmu sebaik mungkin kan. Itu kan berarti perang mental antara satu orang dengan orang yang lain kan. Nah, kamu udah kalah duluan, otomatis kamu gak akan menang. Cara menanggulangi kalah mental itu gimana? Tarik orang depan, tarikin aku menang bisa. Menang. Ini bagiannya Bang. Tadi bagianku dia dia. Anda terlalu frontal. Saya tahu Anda tuh frontal, cuma sebenarnya Anda frontal juga. Gemes ya. Bukan frontal. Ya silakan. Oke mas. Boleh ngomong. Ya boleh udah. lah. Memang Anda saya suruh ngomong. Kalau gitu mendingan kalau misalkan berani masuk, kalau berani nggak usah masuk. Udah gitu. The point ya. Benar. Ya benar itu tuh the point. The Cuma point ya. kita mengolahnya gimana sih? Bentar. Mungkin ini bisa nanti tolong di gambar semut dulu. Gambar semut aja dulu nanti ya. Kita biar mikir dulu. A few moment later gitu aja nggak apa atau two months later atau mungkin 2 Nah, years habis later. ini akan ditutup dengan layar pelangi, kemudian akan muncul lagi dengan wajah dia yang babak belur. Tolong bisa jelaskan lebih ya untuk ditangkap lah, untuk diterima Lebih spesifik. spesifik gitu. Nggak hanya masuk keluar. Kalau Tapi masuk ya, keluar tapi nanti saya- saya bayangannya sampai kemana-mana kalau Tapi kita nggak bisa nyalahin. Kan dia to the point. iya. Tapi to the point-nya itu kalau masuk keluar aja itu saya sampai mana-mana masuk keluar itu. Emang pikirannya kotor. Aku mau Kita disuruh makan. pidato. Pak, kamu pidato kan. Tapi kita nggak ada persiapan nih. Kalau berani ya maju, kalau enggak nolak. Itu Anda diajar warga. Ya, tapi kan Anda ada kan- kepentingan karena dadaan tadi. Kita belum ada persiapan. Kan takut aku kok takut. Mendingan kalau berani ya Tapi maju. kan dari cerita yang aku jelasin tadi, ini kan kondisinya aku yang mau. Berarti berarti ini aku mau pidato. Tapi pada Oh, akhirnya kamu berdoa. tapi pada akhirnya ketika aku mau maju, kok malah mundur kamu bilang? Kan tadi kan. Berarti kan belum aku ada mau nih, persiapan. aku mau. Berarti kan aku mau. Hmm. Kan aku mau, otomatis kan aku ada persiapan kan di belakang. Karena aku mau nembak dia nih. Tapi pada akhirnya ketika satu langkah menuju nembak itu aku kalah dengan orang lain, masa tiba-tiba aduh mundur kan? Karena aku udah mau nembak dia, aku udah mau pidato, udah siap nih semua, udah teksnya udah ada semua. Tapi di satu waktu tiba-tiba ada orang datang pulang, saya juga mau pidato, ini pidato saya juga udah jadi, saya siap. Dia bilang gitu. Masa tiba-tiba kamu udahlah mundur aja? Segampang itu kah? Sumpah mental lemah banget lu. Enggak. To the point sekali. Itu ada bekas. Kalau misalkan tadi nembak cewek udah tembak orang lain dulu ya udah
kita nungguin putus aja. Kalau misalkan dia sampai nikah, lu mau nungguin putus nungguin Tanya, cerai? Jadi ini dari kata-kata yang awal tadi nunggu putus. Hmm? Ini kalau dari bahasa orang yang sedikit agak dewasa adalah ku tunggu jadamu. Cari yang lain lah. Gak mungkin. Tipe kayak lu gak mungkin. Frontal banget loh sumpah. Ini menyakiti hati loh. Enggak Kan makanya sih. boleh seperti itu. Jangan. Jahat. Kan kata-kata jahat loh sumpah. Carilah bahasa yang lebih halus. Hashtag baju jahat. Makan cuy. Apa juga saya lupa ngomong. Oke, aku skip sampai situ aja. Jadi sekarang bener berarti dia udah ditembak nih, udah di cut. Ini kan berarti orang mau siap pidato, tiba-tiba dikasih sama orang plok, ya udahlah, Pulang. memang dia banget memang. Barusan juga terjadi kan, ini barusan Iya. kamu tiba-tiba nge-cut omongan dia plok, mundur nih, nggak jadi lanjut. Apa itu? Karma Israel. Oke, jadi dari Mas Logistik dia berpesan, kan memang Iya benar. dia berpesan kalau misalkan kalah mental, olah informasi lebih baik supaya mentalmu tertakar dengan baik. Dari Mbak Frontal, kalau kamu punya masalah dengan mental kayak gitu, yang penting coba aja dulu. Hilangkan keraguanmu, hilangkan ketakutanmu. Dari Mas apa tadi namanya? Itu the point. Nah, Mas itu the point. Ya wis pasrah. KTP dong. Ya kan Jose. Masuk dulu. Hmm. Nah, terus tiba-tiba ada orang nyalip nih, ceng. Ya mundur lah. Dia kan dibayar kayak gitu. Kasih kesempatan dulu. Ya tadi bilangnya pasrah gimana sih? Tadi bilangnya ya udah mundur gitu. Anak kan? Kayak gini. Ini malah saya gitu kan sama kata-kata Anda. Nah, ini Mas to the point atau Mas Ling lu? Ini saya tadi lagi mikir nih. Ini kata-kata yang tepat apa itu gitu. Makan. Makan. Jadi gimana? Oke, ini lebih masalah saja. Ini masalah cewek. Ya kan dia bener tadi. Ya, masalah cewek. Makan yuk. Tahu kamu lapar pikiranmu. Buffering. Ini gambar cewek. Makan Bang. Jangan. Nanti kita nggak dibayar soalnya. Nggak perlu. Soalnya nanti udah ada iklan tersendiri. Apa? Opok. Opok. Langsung serangga. Rabun serangga. Ini betul-betul jelasan. Ya butuh silakan. Oke. Lanjut. Kepepet sih sebenarnya nyium Udah tadi kamu. ada mau ngejelasin. Enggak. Sebenarnya tuh kepepet sih untuk kamu berbicara dari tadi. Mm-mm. Kan Nah, tahu. tolong hentikan kata-kata jelekit Anda. Makin kalah mental ya. Ini kita ngejelasin orang kena ke mental, ini malah dia kena mental sekarang. Masalah cewek. Ada yang nyerobot duluan. Biarkan dulu dia. Yang dulu, oke. Misalkan jadian, kita cari cara biar mereka putus. Jahat. Untuk gua. Tapi aku mendukung karena pacaran itu tidak ada dalam undang-undang dasar kita, tidak ada dalam kitab suci kita. Ya kan? Ya. Pacaran kan nggak ada dalam dua itu. Pacaran nggak diatur dalam bernegara, pacaran tidak diatur dalam beragama. Jadi kalau misalkan dia pengen mutusin apa, pengen bikin orang lain putus, saya nggak ikut-ikut tapi saya dukung. Bantu dari belakang aja. Nah, kayak jalur santet. Nggak, Oke, cukup bila cewek. Oke, jadi Mas, to the point seperti itu. Mm-mm. Jadi poinnya apa? Nggak ada. Aku mangan kayak bau nih mau nyemil pengen ngerungok kayak kue tuh jawabanmu kayak ngono mas. Mohon maaf bisa tolong bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena sejujurnya aku agak bingung sama insecure. Jadi dari tadi Anda dengar itu malah paham itu apa? Ya mau aku main frontal tapi takut kena mental dia lagi. Sekarang gini mau jelasinnya gimana? Itu. Sedangkan ini masih ada dua lagi. Nah itu. Perlu kita jelasin? Seperti apa? Boleh sedikit lah. Ya mungkin. Percuma dikit padat doang kalau dia percuma. Ya kan Ngerasain Belum pernah ngerasain. belum. Karena Anda tuh Ya. poin sekali. Jangan takut. Ya Gue korek sembuh. data kok. Enggak gitu. Dia tuh emang to the point. Ini berarti ibaratkan kita ngelempar dart. Dart tahu ya? Tahu. Tahu kan? Yang target terus kita lempar Nah, apa panah kecil gitu kan. Jadi ketika itu kerasnya.
Itu kan poinnya tiap orang kan di titik tengah itu. Nah dia tuh on point, tapi di pojok. Dia emang targetnya di pojok, tapi on point. Target orang di tengah, dia di pinggir sendiri. Nah, tadi itu mau di pinggir. Berarti dia berbeda dari yang lain, tapi bikin ngedek ya. Ya yang gede cuma Anda ini. Ya iyalah. Kalau saya emosi. Ini kalau boleh banting. Gak apa-apa sih. Tiwas ngomong akeh, kalau poinnya belas loh, poinnya apa nggak ada. Ani makan. Dan itu semua karena satu hal, Apa? insecure. Pakai orang.